Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi baru masih di bab trigonometri. Nah, sekarang materinya adalah perbandingan trigonometri. Nah, di sini yang B perbandingan trigonometri, di sini ada penjelasannya sedikit. Di sini menentukan sinus, kosinus, dan tangan suatu sudut dengan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Ada keterangannya, gambar di samping adalah segitiga siku-siku ABC. Segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di B, di sudut B. Jika dilihat dari sudut A, yang ini ya, sudut A, maka sisi A, yang ini, yang hurufnya kecil, disebut sisi di depan sudut A. Jadi kalau hurufnya besar, ini menandakan sudut. Kalau hurufnya kecil, ini menandakan sisi. Yang sini sisi A, berarti yang ini disebut sisi di depan sudut A. Sisi C, yang ini, disebut sisi di dekat sudut A. Di dekat sudut A atau di samping. Sisi B, yang ini, disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini untuk dilihat dari sudut A. Sekarang jika dilihat dari sudut C, maka sisi C disebut sisi di depan sudut C. Jadi dilihat dari sudut C, sisi C ini di depan sudut C. Sisi A yang ini disebut sisi di dekat sudut A atau di samping. Dan sisi B masih tetap disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini ada dari pengertian tersebut, maka perbandingan trigonometri untuk sudut A. Jadi dilihat dari sudut A dulu. Sin A, sisi di depan sudut, mungkin kalian udah tahu demi sami desa. Jadi kalau sin A, sisi di depan sudut A per sisi miring, berarti depan per miring. Dari sudut A, depannya A, sisi miringnya B, maka A per B. Cos A sami, samping per miring, sampingnya sisi C, di sini kita tulis C per miring, miringnya B, maka cos A C per B. Tangan A depan per samping, depannya A, sisi A, sampingnya sisi C, maka tangan A per C. Nah, untuk yang ini ada kosekan A, sekan A, dan kotangan A. Kosekan A itu nilainya sama dengan 1 per sin alfa. Ini 1 per sin alfa. Sin alfanya nilainya tadi A per B. Berarti kalau misalnya dijabarin nih, kalau kalian bingung, 1 per sin A. Sin A-nya A per B. A per B. Ini sama aja bentuknya, 1 dibagi A per B. Atau nilainya sama aja kayak 1 dikali B per A. Maka dapat nilainya B per A. Berarti nilai kosekan A sama dengan B per A. Ini kalau dijabarin dapatnya segini. Sama juga dengan nilai sekan A. Sekan A itu nilainya sama dengan 1 per cos A. Cos A nya tadi C per B. Ini kalau kalian jabarin itu 1 per C per B. Berarti dapat hasilnya B per C. Untuk yang kotangan A, nilainya sama dengan 1 per tan A. Tadi tan A nya nilainya A per C. Kalau dijabarin dapat hasilnya C per A. Ini kalau dilihat dari sudut A. Kalau dilihat dari sudut C berarti beda lagi. Kalau dilihat dari sudut C, berarti sin C nya demi ya, sin C berarti depan sudut C per
sisi miring, berarti sin C nya sama dengan C per B. Terus nilai cos C nya sami, samping per miring, berarti A per B. Nilai tangan alfanya tangan C nya berarti desa, depan per samping, berarti C per A. Berarti untuk nilai kosekannya, kosekan C kebalikan dari sin C, berarti B per C, B per C. Terus nilai sekan C nya kebalikan dari cos C, berarti B per A. Dan nilai kotangan C nya kebalikan dari tangan C, berarti A per C. Nah, begini. Jadi dilihat dari tergantung nanti dimintanya dilihat dari sudut apa. Kalau dilihat dari sudut A pakainya yang ini, kalau dilihat dari sudut C berarti pakainya yang ini. Jadi intinya kalian paham dulu untuk menentukan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Gambar di samping adalah segitiga siku-siku ABC dengan A-nya, ini harusnya A kecil ya. Sisi A-nya sama dengan 3, sisi B-nya sama dengan 4, dan sisi C-nya sama dengan 5. Tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Tadi kita jabarin dulu. Sisi A-nya berarti yang ini ya, nilainya 3. Sisi B-nya berarti yang ini, nilainya 4, sisi C-nya nilainya 5. Nah, suruh nentuin nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Berarti nilai trigonometri untuk sudut A sama kayak gini nih. Nentuin sin A, cos A, tangen A, kosekan A, sekan A, dan kotangen A. Nah, di sini dari sin A dulu. Demi depannya 3, miringnya 5. Kosinus A depan samping per miring, sampingnya 4. Tangen A depan per samping, depannya 3, sampingnya 4. Nah, ini tinggal kebalikannya. Berarti ini 5, yang ini 5 per 3, yang ini 5 per 4, yang ini 4 per 3. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Gambar di samping adalah segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, ini siku-sikunya. Dengan A-nya, berarti sisi A-nya 2 dan sisi B-nya 4. Tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Berarti sama kayak tadi, nentuin sin A, cos A, tan A, kosekan A, sekan A, sama kotangen A. Tapi kalau tadi di contoh soal yang pertama, ini sisi-sisinya udah diketahui semua ya di soal. Nah, yang di contoh soal yang kedua ini ada satu sisinya yang belum diketahui, yaitu sisi C. Sisi C itu berarti sisi yang ini nih, di depan sudut C. Nah, cara carinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena sudut C ini, kalau masih ingat ya, ini pelajaran SMP, kalau mencari mencari sisi tegak atau sisi yang di bawah ini, caranya tandanya dikurang. Kalau mencari sisi miring, tandanya ditambah. Nah, untuk yang tandanya dikurang, itu caranya angka yang besarnya dikurang dengan angka yang kecilnya.
Ini untuk menentukan sisi C sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Karena nilai B-nya itu lebih besar dari nilai A-nya. Makanya di sini ditulisnya B kuadrat dikurang A kuadrat. Di sini nilai B-nya 4. Makanya 4 kuadrat, nilai A-nya 2. Berarti di sini 2 kuadrat. Di sini 4 kuadrat berarti nilainya 16. 2 kuadrat berarti di sini 4. 16 kurang 4 nilainya 12. 12 ini sama aja kayak akar 12 ini sama aja nilainya kayak 4 dikali 3. Jadi salah satu angkanya harus ada yang bisa diakarin. Kita cari satu angkanya ini yang bisa diakarin. Tapi hasilnya 12. Nah, di sini 4 kali 3 hasilnya 12 dan 4 ini bisa diakarin. Maka akar 12 nilainya sama kayak 2 akar 3. Nah, dapat nih nilai A-nya tadi 2, nilai B-nya 4, nilai C-nya 2 akar 3. Sekarang berarti kita bisa menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut A. Yang pertama, sin A. Sin A itu tadi demi depan per miring. Dari sini kan sudut A-nya ya. Depannya 2, sisi miringnya 4. Berarti 2/4 disederhanakan jadi 1/2. Sekarang cos A. Cos A itu samping sudut A, berarti C ya, sisi C per miring. Tadi kita dapat sisi C-nya nilainya 2 akar 3, sisi miringnya 4. 2 dan 4 ini disederhanakan jadi 1/2. Di sini ada akar 3. Sekarang nilai tangan A. Tangan A itu desa atau depan per samping. Depan sudutnya 2, berarti ini sisi A ini 2, sampingnya sisi C 2 akar 3. Nah, kalau ketemunya kayak gini, di bawahnya ini kan masih ada akar. Berarti kalau di penyebutnya ini masih dalam bentuk akar, harus kita rasionalkan. Caranya adalah dikalikan dengan akar sekawan. Ini 2/2 akar 3 kan tadi bentuknya ya, dikalikan dengan akar sekawan, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Di sini 2 kali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Nah, ini 2 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 akarnya hilang. Berarti ini kalau di sini ya saya jelasin, 2 akar 3 dikali akar 3. Jadi akar 3 ini kalau dikali akar 3 akarnya hilang. Jadinya ini kan 2, sama aja kan 2 akar 3 ini kan 2 dikali akar 3 ya. Jadi akar 3 kali akar 3 akarnya hilang, berarti jadi 3 doang. Nah, di depannya ada 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kalau misalnya di depannya, jadi yang pertama kalian kaliin ini akarnya dulu, akar kali akar nanti akarnya hilang jadi 3. Kalau di depannya ada angka baru dikalikan dengan angka di depannya. Maka di sini hasilnya 6. 2 akar 3 dikali akar 3 hasilnya 6. 2 dan 6 ini bisa disederhanakan, jadi nilainya 1/3 akar 3. Berarti nilai tangan A nya 1/3 akar 3. Selanjutnya nilai kosekan A. Kosekan A nilainya sama aja kayak 1 per sin A. Tadi sin A nya nilainya 1/2. Berarti kebalikannya, tinggal kita tulis di sini 2, sini berarti 2. Sekan A kebalikan dari 1 per cos A. Tadi nilai cos A nya itu 1/2 akar 3. Karena di sini 1/1 cos A berarti 1/2/3. Berarti ini di sini saya tulis 1/1/2 akar 3.
sama aja nilainya kayak 2 akar 3. Jadi kebalikannya nih, 2 per akar 3 kayak gini. Karena di bawah sini masih ada akarnya, berarti sama kayak tadi kita rasionalkan dulu dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi di sini 3, di sini kali akar 3. Sama kayak tadi ya, di sini 2 akar 3. Nah, yang ini akar 3 kali akar 3 akarnya hilang. Jadinya 3. Berarti nilai 1 per tangan alfa sama dengan 2 per 3, 2 akar 3 per 3. Ini ya. Nah, saya tadi ada salah sedikit. Nah, ini. Nah, lanjut lagi, tadi berarti nilai sekant alfanya 2 per 3 akar 3. Nah, selanjutnya nilai kotangan alfa, kotangan A. Kotangan A ini nilainya sama aja kayak 1 per tan A. Nilai tan A-nya di sini bukan 2 ya, di sini harusnya 3. Nah, gini. 3 per 3, 3 akar 3 per 3. Ini kalau kita coret, nilainya hasilnya jadi akar 3. Nah, berarti nilai kotangan A-nya adalah akar 3. Nah, sekian dulu penjelasan materi perbandingan trigonometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi saya mau ngejelasin sebelum saya tutup. Saya ulang lagi, ini biar kalian gak bingung kenapa tadi dapatnya akar 3. Ini kan tadi 1 per tan A, kotangan A ini nilainya sama aja kayak 1 per tan A. Ini tadi 3 ya. Ini kalau misalnya dijabarin, 1 per tan A, 1 per tan A. Tan A itu nilai tadi 1 per 3 akar 3. Ini bentuknya kan sama aja kayak 1 dibagi 1 per 3 akar 3. Gini kan ya. Ini 1 bagi akar 3 per 3. Nah, kita ubah bentuknya ke perkalian, berarti 1 dikali, dibalikan ya, 3 per akar 3. Ini kan tadi berarti kalau 1 dikali 3 per akar 3 nilainya sama aja kayak 3 per akar 3. Karena bentuknya masih di penyebutnya masih akar, berarti harus kita rasionalkan. Caranya tadi dengan mengalihkan akar sekawan. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini jadinya 3 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 tadi akarnya hilang jadi per 3. Ini bisa kita coret, dapat hasilnya akar 3. Berarti nilai di sini bisa kita tulis 3, di sini 3 juga. Ini cara sederhananya. Ini nilai ini dapat dari ini caranya. Berarti nilai kotangan A sama dengan akar 3. Nah, sekian penjelasan untuk materi perbandingan trigonometri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.